Hadirin yang berbahagia, memasuki puncak acara kita, acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Masjid Besar Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan semoga panjang umur, sehat, membimbing kita semuanya, ketua dan atau pembina yayasan pesantren Al-Safa wal Wafa Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa. Beliau kita kenal sebagai mursyid atau syekh atau pembina dalam tarekat Naqsyabandi. Tarekat ini jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, termasuk tarekat Mu'tabar, tarekat yang diakui keabsahannya, bukan tarekat abal-abal, bukan tarekat gelap. Saya sendiri pernah mengunjungi makamnya di Asia Selatan dan beberapa wali-wali di sana itu. Di situ juga ada Imam Bukhari. Yang saya hormati dan kita hormati bersama tokoh-tokoh lintas agama yang juga hadir bersama kita tadi. Ini mengingatkan sebuah riwayat. Satu ketika Rasulullah SAW dikunjungi 60 orang tokoh lintas agama, lengkap nama-namanya dalam sirah Ibnu Ishaq. Itu ada teksnya. Dipimpin oleh seorang Kristen Ortodoks, namanya Abdul Masih. Ada orang Yahudinya, ada orang Majusinya, ada orang Zoroasternya, ada orang Nasrani. Rasulullah sedang salat asar di masjidnya. Tamu-tamu tersebut itu berdiri. Nanti setelah Rasulullah salam, duduk, Nabi mempersilahkan duduk. Ayo silahkan duduk. Dalam riwayat disebutkan Nabi memberi suguhan snack atau makanan minuman 60 orang tokoh lintas agama itu di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedatangan tokoh agama di masjid bukan sesuatu yang baru, tapi Rasulullah mencontohkan. Bahkan begitu panjang pertemuan itu menjelang salat maghrib, karena matahari sudah hampir terbenam. Interupsi ya Rasulullah. Salah seorang tokoh lintas agama itu mengatakan, maaf ya Rasulullah, saya belum melakukan kebaktian, padahal matahari sudah hampir tenggelam. Kata Rasulullah, di sini tidak ada rumah ibadah yang lain, lakukanlah kebaktian di situ. Sehingga dipahami hadis ini, ada non-muslim pernah melakukan kebaktian di masjidnya Rasulullah. Bahkan menghadapnya kemana pada waktu itu juga lengkap. Ada lagi berpendapat bukan di masjidnya, tapi di tempatnya Abi Hurairah di Al-Sufa itu. Kan di kompleks masjid itu juga ada tempat-tempat dari kabilah-kabilah luar nginap di situ. Jadi Rasulullah SAW bekerja sama dengan non-muslim
bukanlah sesuatu yang jarang. Setiap saat dialog dengan mereka. Walaupun juga setiap saat Nabi juga perang dengan kelompok-kelompok dari mereka juga. Yang diajak dialog, tapi yang menantang untuk perang, ya Nabi melayani juga. Membela diri kan. Jadi Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, rahmau bainahum. Tegas terhadap orang kafir, tapi penuh kasih sayang terhadap di antara mereka yang mau diajak kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, di sini hadir juga banyak tokoh-tokoh kita, sipil, militer, pejabat, semuanya kita hormati. Dan baru saja kita juga menyaksikan beberapa rangkaian dialog. Dialog itu kesenangan Allah. Ya. Coba kita lihat Al-Quran. Kalau ada yang membenci dialog berarti membenci tradisinya Allah, membenci tradisinya Rasulullah. Ya. Allah mencontohkan janin yang dalam kandungan pun diajak berdialog. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Mau enggak kamu percaya aku sebagai Tuhanmu? Dijawab oleh sang janin dalam kandungan. Bala, pasti, of course. Coba, kita ngapain dialog anak kecil? Jangankan anak kecil, janin pun diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan apa yang dilakukan Allah. Ada 500-an orang sahabatnya Rasulullah, semua 500 orang itu Bapak Ibu mengatakan, aku yang paling dicintai Rasulullah. Anak-anak kecil, kalau Nabi mau lewat Bapak Ibu, dijulur-julurkan kepalanya itu untuk diusap-usap oleh Rasulullah. Jadi jangan membenci anak kecil, bahkan teriakan anak-anak kecil di masjid itu adalah doa. Jangan mengusir anak kecil ributan di masjid. Lebih baik berteriak di masjid daripada di luar masjid kan. Yang jadi masalah kalau bapak atau ibunya teriak-teriakan di masjid, ya kan? Bersahabatlah anak-anak kita itu di masjid. Kakek nenek pun juga mengatakan, akulah yang paling dicintai Rasulullah. Ada kisahnya kan? Nah, ada nenek tua, ompong, keriput, ya, ubanan. Ya Rasulullah, ada apa nek? Tolong dipimpin aku sholat. Aku pingin sekali jadi makmum, tapi saya nggak kuat pergi ke masjid. Oke, Nabi memimpin sholat. Tapi si nenek ini minta, doakan aku ya Rasulullah. Doanya apa nek? Doakan aku masuk surga. Apa kata Rasulullah? Ya, nenek nggak bisa masuk surga nenek. Kenapa nak? Giginya ompong. Mukanya keriput, ubanan lagi, nggak bisa masuk surga. Nangis nenek itu. Iya. Jadi Anda nggak nenek-nenek di sini nih, nggak bisa masuk surga Bu. Nangis. Jadi gimana dong salat saya, puasa saya? Nek jangan nangis. Nenek nanti akan masuk surga. Umur 17. Wah 17 tahun. Ketawalah nenek itu dengan gigi yang ompongnya itu. Karena tidak boleh masuk surga memang yang usia tua. Jadi kalau orang nanti masuk surga itu seragam umurnya tuh. Umur-umur sedang hebat, sedang heboh-hebohnya gitu. Sedang mencapai puncaknya. Puncak kejayaan fisiknya. Itu penghuni surga. Jadi penghuni surga itu nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek. Setelah berdoa, amin. Kaget neneknya. Ya Rasulullah, kok kenapa banyak sekali yang mengaminkan doa kita, padahal kita cuma berdoa. Kata Rasulullah, yang mengaminkan doa kita ialah tembok-tembok, batu-batu, dan pasir rumah ini ikut berdoa. Jadi tidak ada benda mati Bapak Ibu. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu itu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya kalianlah yang tidak tahu tasbihnya.
Jangan memandang enteng semuanya ini. Ini tumbuhan hidup ya. Ini. Oh, bukan. Tapi nggak apa-apa. Seandainya ini tumbuhan hidup, ya ini bertasbih. Ini anak-anak pasangan makrokosmos. Dalam kitabnya Ibnu Arabi, Futuhatul Makkiyah, ada juga di Fususul Hikam tuh, ya buku tasawuf tuh. Ya. Jadi likulli syai'in khalaqna zawjaini, segala sesuatu itu diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Jadi perkawinan itu bukan hanya untuk kita semua di sini, ada suaminya, ada istrinya. Yang kawin-mawin itu adalah seluruh tumbuh-tumbuhan. Maka itu dalam Islam itu, perkawinan itu ada 7 macam perkawinan. Ya. Ada perkawinan Asmaul Husna. Itu kan berpasang-pasangan tuh. Ada Tuhan Al-Hayy, Maha menghidupkan, ada juga Tuhan Al-Mumit, Maha mematikan. Ada Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk, dan ada juga Maha apa lawannya itu? Al-Hadi, ada Al-Mudil, Maha menyesatkan. Jadi bagaimana cara mengawinkan Asmaul Husna itu? Pembahasannya juga ada. Ya, perkawinan makrokosmos. Disebutkan di situ bahwa langit itu adalah suami, bumi ini adalah istri, kawin-mawin juga. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, likulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Berhubungan suami istri juga. Maka itu kita diminta untuk belajar bagaimana indahnya pasangan makrokosmos itu. Tidak ada pasangan makrokosmos poligami. Dan kalau mereka mau berhubungan, sang suami langit itu melakukan mula'abah. Dalam hadis Nabi itu kalau mau berhubungan suami istri, jangan main to the point. Bapak Ibu, lakukan mula'abah, kama sutra, warming up, pemanasan-pemanasan dulu. Itu hadis Nabi loh. Nah, makrokosmos juga. Maka itu jika sang suami langit ini akan berhubungan intim dengan pasangannya bumi, istrinya, ditandai juga dengan adanya mula'abah. Ada mendung, kadang-kadang ada kilat, kadang-kadang ada guntur bersahutan. Itu pertanda bahwa sang suami akan berhubungan. Ditandai juga dengan orgasmenya itu, ditandai dengan keluarnya cairan, keluarlah hujan, masuk ke dalam rahim ibu pertiwi, kemudian lahirlah anak-anak makrokosmos, tumbuh-tumbuhan ini. Jadi mematahkan ranting pohon, apa bedanya menjewer telinga anak, putus, pasti bapak kandungnya, ibu kandungnya marah kan? Mematahkan ranting pohon, bapak kandungnya siapa? Langit. Ibu kandungnya siapa? Bumi. Makanya itu kalau mau menebang pohon, menyembelih kambing, binatang, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Atas nama Allah. Karena kita kan khalifah kan, representatif Allah di bumi. Atas nama Allah saya menyembelih, maka jadi halal lah daging itu kan. Segala potongan yang tidak baca basmalah itu bangkai. Kita memohon kepada Allah, maaf ya pohon, aku tebang engkau Bismillahirrahmanirrahim. Dia enggak marah. Karena kita atas nama Allah. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ard. Kami tundukkan apapun yang ada di langit dan di bumi. Ada SIM-nya manusia itu untuk menundukkan alam semesta, tapi jangan melampaui batas, wala tusyriku. Inilah yang dicontohkan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu saat Rasulullah SAW itu pernah tiba-tiba menangis. Menangis antara maghrib isya itu. Menangis terseduh Rasulullah. Akhirnya semua sahabatnya juga di sekitarnya itu juga nangis. Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami pun juga ikut nangis.
Apakah ada yang menyinggung perasaan kamu? Enggak. Apakah engkau lapar? Enggak. Apa ada persoalan? Tidak ada. Apakah ada yang mengecewakan engkau di antara kami? Tidak ada. Tapi kenapa menangis? Aku menangis karena sangat terharu. Terharu kepada siapa ya Rasulullah? Aku terharu dengan kekasihku. Hah? Bukankah kami kekasihmu semuanya ini? Ia menemani engkau berperang. Apa kata Rasulullah? Bukan. Kalian sahabatku tapi bukan kekasih. Umar, siapa kekasihmu itu ya Rasulullah? Saya diperlihatkan oleh Allah kekasihku akan hidup di suatu tempat jauh dari tempat kita di sini. Pokoknya sangat jauh. Dan mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kelahiran kita di sini. Entah ribuan tahun akan datang. Kamu mujizatnya Rasulullah bisa diperlihatkan masa depan dan diperlihatkan masa lampau, masa silam kan. Jadi penasaran sahabat, seperti apa kekasihmu itu ya Rasulullah? Pokoknya dia paling rajin bersalawat terhadapku. Lalu apa? Menurut hemat saya, jangan-jangan yang membuat Rasulullah itu menangis itu adalah umat Islam yang ada kita di sini ini. Ya. Di Sidoarjo ini. Bukan main kan? Dari tadi kita mendengarkan lantunan nasyid yang sangat merdu dari ibu-ibu, dari mbak-mbak tadi, dari syekh kita, luar biasa. Dan jangan memandang enteng seni. Kalau ada orang yang membenci seni, berarti itu tidak setuju dengan tradisinya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencintai seni. Setiap hari raya Idul Fitri, istrinya Khadijah mengundang artis untuk bernyanyi di rumahnya. Jadi suatu ketika dua artis kulit hitam itu diminta bernyanyi oleh Aisyah di rumahnya Rasulullah. Datang Abu Bakar, hei, kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluarlah Nabi dari kamarnya, biarkan wahai Abu Bakar karena hari ini adalah hari raya Id. Tahun berikutnya Aisyah mengundang lagi penyanyi, ya, nyanyi di rumahnya Rasulullah. Umar marah-marah, hei, kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Umar ditegur oleh Rasulullah keluar dari kamarnya, biarkan dia karena ini adalah hari raya Id. Coba. Dan pada hari raya berikutnya Aisyah atau Rasulullah mengundang seniman dengan alat-alatnya lengkap, menghibur masyarakat di masjid. Ini hadis Bukhari Muslim. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sahih. Lengkap dengan alat-alatnya pada waktu itu. Di masjid. Jadi menghibur masyarakat itu adalah suatu sunnah yang baik. Manusia itu butuh bukan hanya makan dan minum, tapi perlu juga kebahagiaan batin. Salah satu kebahagiaan batin itu adalah menikmati seni. Ya. Ingat ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dijemput dengan tarian, ya kan? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah muncul bulan purnama di antara dua lembah. Masjid Kuba itu kan ada di situ kebun kurmanya Abu Bakar, Utsman dan kebun kurmanya Abdurrahman bin Auf. Ada mata airnya di situ sangat subur. Disitulah Rasulullah mendarat waktu hijrah. Ya, itulah disitulah Nabi dijemput. Jadi seni itu sangat penting. Makanya itu di dalam satu bab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ini tokoh Ahlussunnah Imam Al-Ghazali. Ada satu bab tentang seni.
Kesimpulannya apa dalam buku itu? Barang siapa yang tidak bisa menikmati seni, dikhawatirkan hatinya gersang. Jadi hati itu perlu dilembutkan dengan seni. Kalau ada orang tidak suka seni, membenci seni, itu hatinya bisa kasar. Karena seni itu adalah cara untuk melembutkan hati, kan. Yang penting seni bukan mendekatkan ke iblis, tapi mendekatkan ke malaikat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi Rasulullah menangis, terharu melihat kekasihnya. Nah, jangan-jangan yang kekasih yang dilihat itu adalah kita umat ini di Indonesia ini. Geografis yang paling jauh dari tanah Makkah itu adalah Indonesia. 9 jam terbang dari sini ya ke Jeddah. Orang Arab itu naik ojek sudah sampai ke Mekah itu, Ka'bah itu. Nah, jenis selawat yang paling banyak aransemennya, lagunya itu adalah di Indonesia. Ada yang pernah meneliti hampir 200 jumlah jenis selawat di Indonesia ini. Di Arab sedikit. Majelis Taklim coba lihat. Ibu-ibu kita sampai jam sekian malam ini masih di sini. Saya agak lama di Timur Tengah juga. Ya. Lama juga di Amerika. Saya sekolah di Kanada. Ya. Tidak pernah saya melihat ada majelis taklim di negeri Arab itu sebesar Indonesia. Data di Kementerian Agama 240 ribu majelis taklim di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau setiap masjid musala ada majelis taklimnya. Jumlah masjid di Indonesia 800 ribu. Ditambah dengan musala, surau, langgar, menasa, itu lebih 1 juta. Kalau masing-masing punya majelis taklim, bahkan ada satu masjid 2-3 majelis taklimnya, luar biasa. Walaupun kita jauh dari kurun waktunya Rasulullah, 14 abad yang lampau, walaupun kita jauh dari tempat tinggalnya Rasulullah di Madinah atau di Mekah, tapi kita yang paling rajin bersalawat. Apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari? Barang siapa yang rajin bersalawat terhadapku, barang siapa yang suka memanggil namaku dengan cinta, maka aku pasti tahu dan akan aku pasti memberikan atau memintakan syafaat kepada Allah. Di hari pada mahsyar, hari tidak ada yang mampu menolong selain hanya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, salah satu modal kita nanti di akhirat itu rajin berselawat kepada Rasulullah. Satu saat Rasulullah nanti itu dipanggil, hai Rasulullah, semua orang yang pernah menyebutkan namamu, panggil semua keluar dari neraka. Oh banyak sekali, ternyata banyak sekali. Mungkin orang Indonesia paling banyak tuh kan. Iya, keluar dari neraka, masuk ke surga. Iya. Itu ada hadisnya. Dan Rasulullah itu tahu siapa yang berselawat terhadapnya. Karena kalau Nabi dan kita semuanya nanti, kalau terpisah dengan badan, roh kita itu lebih sensitif dan lebih mobile. Mobile itu artinya bisa kemana-mana. Ketika Rasulullah menyatu dengan badannya, susah ke Indonesia. Harus terbang jauh kan. Tapi kalau badan itu sudah nggak ada, tinggal rohnya, maka roh itu mau ke Mekah, tek, dari itu langsung di Mekah. Mau ke Indonesia, tiba-tiba di Indonesia lagi. Ya. Nabi Muhammad itu paling sensitif rohnya. Bahkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan Rasulullah itu tidak wafat. Coba perhatikan dalam ayatnya itu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus rasul di antara kalian. Ya, yatlu alaikum, yatlu Bapak Ibu para santri, yatlu itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Yatlu fi'il madi, fi'il mudhari? Fi'il mudhari, bentar. Jadi dulu, sekarang dan akan datang, Nabi masih bisa memberikan pembelajaran Quran. Wa yuzakkikum fi'il mudhari kan?
Dulu, sekarang, dan akan datang, Nabi masih bisa memberikan pensucian. Jadi Bapak Ibu, ya, syafaatnya Rasulullah itu bukan hanya pada hari kiamat. Sekarang pun juga masih bisa memberikan syafaat. Fi'il madhi. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW menggunakan fi'il mudhari. Bentuknya kalau bahasa Inggris itu tense-nya itu present continuous tense. Sekarang dan akan datang, itu fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna fil apa itu? Fi'il mudhari. Berarti dulu, sekarang, dan akan datang, Allah dan para malaikatnya tetap bersalawat kepada Nabi. Ada fi'il amar berikutnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang yang beriman, kalau enggak beriman jangan dipanggil. Berselawatlah kepada Nabi. Untuk apa Allah memerintahkan kita berselawat kepada orang yang mati kalau memang enggak ada gunanya kan? Itu kan mubazir. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa manfaat. Kita semua diminta untuk berselawat kepada Nabi. Sekarang juga. Sampai akan datang. Bukan hanya tugasnya selawat pada masa Nabi hidup. Maka itu Al-Qurtubi mengatakan, Nabi itu enggak wafat. Rohnya masih proaktif. Banyak, nanti saya akan ceritakan ayat lain. Iya. Satu ayat. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Ini surah An-Nisa ayat 64 ya. Yang tadi ayat yang pertama itu surah Al-Baqarah 151. Jadi ini dalilnya tawassul. Nah, kalau ada yang membantah tawassul, tunjukkan ayat ini. Ya, kama arsalna fiikum rasulan minkum anfusakum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah 151. Ayat yang kedua, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima. Kalau ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, kata Allah kepada Nabi Muhammad, yang dimaksud menganiaya dirinya sendiri melakukan dosa besar seperti zina, selingkuh dan sebagainya, aborsi, itu dosa besar. Ja'uka, datang kepadamu Muhammad, apakah engkau masih hidup atau sudah wafat, menziarahi makammu ya. Ja'uka fastaghfirullah, memohon ampun kepadamu. Jadi orang yang berdosa besar itu mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan meminta bantuan kamu Rasulullah untuk melakukan pertobatan kepada Allah. Jadi minta tolong kepada Nabi Muhammad agar dosanya diampuni oleh Allah. Apa jawaban Allah? Lawajidullah tawwabar rahimah. Dalam ilmu balaghah yang sastra bahasa Arab, mungkin ada jurusan bahasa Arab di sini. Lamu di situ adalah lamu takkid. Takkid, stressing point. Ya. Pasti engkau akan menjumpai aku, kata Tuhan. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, ini ada kasusnya. Ada seorang pemuda pedalaman dari kampung, melakukan dosa besar, tapi tidak disebutkan dosa apa yang dilakukan. Jalan kaki di rumahnya hari Senin, menjumpai Rasulullah, hari Rabu baru sampai di rumahnya Rasulullah, sekaligus di masjid. Begitu hari Rabu sore datang, loh kok banyak orang? Ada apa sih kok banyak orang? Hei, ya fulan, apakah Anda tidak tahu Rasulullah wafat hari Senin? Ya, barusan tadi siang dikuburkan. Jadi Nabi Muhammad itu wafat hari Senin, ya, dimakamkan hari Rabu. 3 hari mayatnya Rasulullah tersimpan di atas ranjangnya Aisyah. Kenapa enggak dimakamkan? Ada Umar di situ dengan badan terhunus. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan tebas lehernya. Nabi tidak wafat, hanya pingsan seperti pingsannya Nabi Musa ketika minta berjumpa dengan Tuhan. Ada ayatnya kan? Ya Allah, bagaimana aku bisa percaya kepadamu kalau aku enggak pernah lihat wajahmu?
Nggak mungkin. Aku bukan pelit, tidak mau memperkenalkan diriku kepadamu. Kamu nggak sanggup. Tapi bagaimana aku bisa yakin? Ya kalau memang kamu nekat, silahkan lihat cahaya ciptaanku di Bukit Turusin. Baru melihat cahaya ciptaan Tuhan, pingsan 3 bulan. Sadar, ya Allah aku minta maaf. Tidak akan minta macam-macam lagi. Jadi bukan Tuhan itu maha pelit, tidak mau memperkenalkan dirinya kepada kita nggak mampu. Ya. Jalaluddin Rumi dalam syairnya mengatakan begini, apa arti sebuah cangkir untuk menampung samudra? Allah itu bagaikan samudra, sedangkan kita ini hanya cangkir. Apakah cangkir bisa menampung samudra, Bapak Ibu? Bisa enggak? Satu gelas kecil bisa menampung samudra? Enggak bisa. Itu ilustrasinya, Tuhan tidak bisa kita indra. Kenapa? Terlalu besar. Kita cuma cangkir, Allah samudra. Itu kata Jalaluddin Rumi. Nah, Umar mengatakan, Nabi tidak wafat, hanya pingsan. Ada sebagian percaya karena memang 3 hari Nabi tidak ada baunya, tidak ada bau busuknya. Jangan-jangan memang iya. Jangan-jangan kita makamkan orang hidup. Nanti Abu Bakar pulang dari Bani Sakifah, di situ ada sidang di puncak. Siapa nanti akan menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah? Suku Khazraj datang, suku Aus datang. Abu Bakar mewakili Muhajirin di situ dari Mekah. 3 hari alot juga, akhirnya diputuskan Abu Bakar yang menggantikan Nabi sebagai kepala negara dan khalifah pada waktu itu. Kenapa? Dia paling tua, paling senior, dan dia sering ditunjuk Nabi menjadi imam, mewakili dirinya ketika Nabi sakit 3 hari kan. Nabi cuma sakit 3 hari baru wafat. Turun Abu Bakar, kaget. Masya Allah, kenapa mayatnya Rasulullah belum dimakamkan? Nah itu dia, Umar tuh. Pedangnya terkunus, nggak pernah tidur tuh Umar 3 hari. Apa Abu Bakar? Mau juga mengatakan Rasulullah wafat? No. Abu Bakar diam-diam aja. Dia baca ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tiadalah Muhammad itu melainkan manusia biasa, mati juga. Sekujur tubuhnya Umar gemetar, lunglai, pedangnya jatuh, barulah dimakamkan, dimandikan Rasulullah. Digeser ranjangnya Aisyah untuk ditanam Rasulullah di bawahnya sesuai dengan wasiatnya. Kuburkanlah aku di mana aku wafat. Jadi kalau ingin tahu tempatnya Rasulullah, ranjangnya Aisyah, tempat wafatnya, itu kuburannya sekarang. Pemuda itu datang. Begitu mendengarkan Rasulullah tadi wafat, menangis, meraung-raung pemuda ini. Menangis, ditegur oleh sahabat senior, hei, ya fulan, jangan meraung-raung. Tidak boleh meratapi orang menangis. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, yu'adzibul mayyiti bi buqa'i ahlihi. Mayat itu disiksa karena ratapan orang hidup. Jadi ibu, bapak, kalau ada orang terdekatnya meninggal, boleh menangis seperti Rasulullah ditinggalkan oleh Ibrahim, anak kecilnya Rasulullah laki-laki itu. Nangis Rasulullah, tapi tidak meraung-raung, tidak meratap-ratap. Jika kita meratapi, mayat tersiksa mayat itu. Ditegur oleh sahabat senior, jangan meratap. Nanti kalian tidak tahu. Saya pernah melakukan dosa besar. Saya jalan kaki dari kampung saya hari Senin, 3 hari baru sampai ke sini. Hanya didorong oleh satu ayat tadi. Al-Baqarah 100. Al-Maidah surah An-Nisa ayat 64 tadi. Saya datang ke sini untuk minta tolong kepada Rasulullah agar dosa besar saya itu diampuni oleh Allah. Rasulullah sudah wafat, jadi bagaimana dong dosa saya ini? Udah dibiarkan menangis sampai tengah malam, menjelang salat subuh Bapak Ibu. Penjaga makamnya Rasulullah didatangi oleh Rasulullah. Wahai sahabat, suruhlah si fulan itu berhenti meraung-raung menangis karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Suruh dia bergembira.
Hei, ya Fulan, diam. Saya barusan didatangi Rasulullah. Apa katanya? Kamu disuruh berhenti menangis dan kamu disuruh bergembira karena seluruh dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. 3 hari yang lalu Rasulullah wafat, tapi masih bisa memberikan efek kepada orang yang hidup. Iya kan? Pengaruh orang hidup terhadap orang mati tidak ada masalah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam itu wafat, terputuslah pahalanya kan, kecuali 3. Waladun saleh yad'u lahu, anak-anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Jadi ada efeknya orang hidup terhadap orang mati. Kita doakan orang tua kita kan. Pertanyaannya, apakah orang mati bisa memberikan pengaruh terhadap orang hidup? Orang fikih susah menerima, tapi orang tasawuf bisa menerima. Coba buka bukunya Ibnu Arabi. Di situ ada banyak ceritanya tuh ya, buku-buku itu banyak pengalaman-pengalaman visualnya beliau. Dia katakan begini, kalau kita menziarahi makam syekh, makam wali, lalu di makam itu kita baca surah Yasin, rohnya almarhum itu juga duduk membaca surah Yasin bersama dengan pembesuk. Dan doa-doa yang dipanjatkan oleh si pembesuknya tadi itu diaminkan juga oleh almarhum, rohnya almarhum itu. Makanya itu di mana-mana seluruh dunia wali itu rajin dikunjungi, banyak dikunjungi, termasuk kita kan di sini. Kenapa? Karena roh itu tidak pernah mati, Bapak Ibu. Kata siapa roh itu mati? Enggak pernah mati. Manusia itu wujud abadi, diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri ketiadaan. Sekali jadi manusia tidak akan pernah berhenti jadi manusia dan selalu aktif. Maka itu ayatnya, ya laitani kuntu turaba, penghuni neraka nanti teriak, ya Allah kembalikanlah aku jadi tanah daripada jadi manusia begini ini disiksa. No way, tidak mungkin. Sekali Anda jadi manusia tidak mungkin bisa kembali jadi tanah. Jadi roh tidak pernah mati. Kalau kita kirimkan Al-Fatihah kepada kekasih kita, orang tua kita, bertajassud, coba baca kitab kuning, ada bab Kitabut Tajassudil Amal, bab tentang penjelmaan doa-doa orang hidup terhadap orang yang sudah wafat, menjelma menjadi parcel kiriman. Ya. Pemandangan orang-orang di alam barzah, Bapak Ibu, sama kita di sini ini, di dunia ini, dia juga perlu makanan kok. Orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, dia pengemis. Menunggu hari Jumat datang. Kenapa hari Jumat? Ada doa yang dipanjatkan oleh khatib dalam khutbah keduanya. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah ya dosa muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi begitu maupun yang sudah wafat itu diucapkan oleh khatib kedua di mimbar, maka seperti anak ayam yang kelaparan ditaburi benih, rebutan mereka itu. Ya, Pak Gubernur kok ikut rebutan? Presiden juga ada di situ. Kenapa ikut rebutan? Ada Bapak Ibu di situ santai duduk, ya. Bapak Ibu kenapa nggak ikut rebutan seperti mereka? Saya nggak perlu. Kenapa? Anak saya kan yang di pondok pesantren itu, anak saya kan yang ikut aktif di yayasan pesantren Al-Safa wal Wafa itu, setiap habis salat 5 waktu mendoakan saya kan. Jadi santai Bapak Ibunya di situ, tidak ikut rebutan. Tapi satu saat bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang santai itu datang juga rebutan. Loh, Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Iya, anakku yang rajin mendoakan aku, yang rajin pesantren, meninggal. Sedangkan cucuku yang dulu kuliah di luar negeri, boro-boro doa, salat pun juga enggak. Terputus. Jadi, jangan percaya bahwa orang sudah wafat itu sudah enggak ada komunikasinya. Apalagi Rasulullah SAW.
Barang siapa yang menyebut nama aku tahu siapa dia. Ya. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah nanya kepada Kiai, saya dulu pernah menjadi Katib Am. Katib Am itu sekretaris PBNU. Saya sekretaris Katib Amnya Kiai Sahal almarhum al-Maghfur di PBNU. Saya nanya ke beberapa Kiai, Pak Kiai, kok kenapa kita kalau membaca salawat Badar itu berdiri? Jawabannya Kiai, masa kepala negara dijemput seperti itu? Hadirin dimohon berdiri, kepala negara memasuki ruangan. Ini rohnya Rasulullah datang, masa kita tidak menjemputnya? Maksudnya apa Kiai? Iya. Kalau kita panggil Rasulullah dengan nama rahasianya, kode rahasianya, kalau kita ingin menghadirkan rohnya Rasulullah bergabung dengan kita, maka itu akan datang. Tahu nggak Bapak Ibu, kode rahasianya Rasulullah kalau kita mau panggil dalam satu majelis acara kita di sini? Mau nggak Ibu tahu rahasianya? Mau nggak kita hadirkan rohnya Rasulullah bersama kita di sini? Siapa yang mau Ibu? Bapak, mau nggak kita datangkan rohnya Rasulullah di sini? Mau nggak saya beritahu apa kode rahasianya disampaikan oleh Pak Kiai tadi? Diabadikan dalam nama surah ada 2. Pertama adalah Taha. Ada surah Taha kan? Yang kedua adalah Yasin. Singkatan dari Ya'ul Munada, ya wahai insan Muhammad, wahai Muhammad. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Barang siapa yang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan rahasianya, nama pendeknya Taha dan Yasin, dengan penuh lantunan cinta, maka Rasulullah itu rohnya nanti. Mau enggak kita undang rohnya Rasulullah di sini? Mau enggak menjemput seandainya rohnya datang bersama kita di sini? Siapa yang rindu terhadap Rasulullah? Siapa yang kangen terhadap junjungan Rasulullah? Semuanya kan? Ya. Barang siapa yang membaca Yasin dan Taha atau Taha dan Yasin, dan disitulah salawat Badar. Salawat Badar ini sahabatnya umat Islam sedunia Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita baca itu, maka rohnya Rasulullah datang. Mari kita undang rohnya Rasulullah menemani kita pada saat ini Bapak Ibu. Berdiri Bapak kita dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Pejamkan mata dan bayangkan Rasulullah datang. Rohnya Rasulullah datang di sini. Ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau datang, Rohmu datang di tengah-tengah kami di sini, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, feeling kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di sini. Ya Rasulullah, kenalilah wajah kami semuanya di sini satu persatu. Mintakan syafaat nanti pada hari tidak ada yang mampu memberikan pertolongan selain hanya Engkau, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah wajah kami, belepotan dosa. Tanpa syafaat-Mu, pembelaan-Mu, enggak mungkin kami bisa selamat. Ya Rasulullah, percayalah walaupun kami pendosa, tapi tidak ada nama yang paling sering kami panggil selain nama-Mu. Melampaui nama panggilan kami terhadap ibunda kami sendiri. Menjawab suara azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami jawab. Tahiyat, assalamualaikum, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Berkali-kali kami panggil nama-Mu. Kami memang pendosa ya Rasulullah, tetapi kami mohon, mudah-mudahan kami semua di sini yang Kau rindukan, yang membuat dulu Engkau menangis. Kami mohon kepadamu ya Rasulullah, kenali wajah kami, supaya di padang mahsyar yang sangat dahsyat itu Engkau bisa menyelamatkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan disaksikan rohnya Rasul-Mu, kekasih-Mu, dan kekasih kami juga, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Aminkan doa kami ya Rasulullah, ya rohnya Rasulullah. Ya Allah, inilah kami para hamba-Mu. Tengah malam seperti ini kami berdiri bersimpu juga nanti sebentar di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu. Ya Allah, ya Rasulullah, aminkanlah permohonan kami kepada Allah. Ya Rasulullah, kiranya Engkau juga bisa membantu kedua orang tua kami. Mungkin juga banyak dosanya, tapi tidak tahu bagaimana caranya bertaubat. Kenali juga wajah kedua orang tua kami, kuburannya di sana dan masih ada yang hidup. Lihatlah wajahnya Rasulullah. Itulah ibu kami, itulah bapak kami, itulah saudara kami, itulah guru kami semuanya. Berikanlah syafaat-Mu kepada mereka. Selamatkanlah kami semuanya. Semua permintaan-Mu tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Ya Rasulullah, terima kasih atas kerawahan-Mu di tempat kami di sini. Ya Rasulullah, kami merasakan hangatnya kehadiran-Mu pada malam ini. Ya Allah, saksikanlah kami semua. Inilah kami para pencinta kekasih-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Kami memperingati kelahirannya. Tanda cinta kami terhadapnya. Ya Allah, Engkau pernah berfirman, jika Engkau mencintai aku, cintailah Rasul-Ku. Aku mencintai Rasul-Mu, karena memang kekasih kami. Aku juga mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada gunanya Engkau membakar kami yang sudah meneteskan air mata penyesalan pada malam ini. Sebesar apapun dosa kami, pengampunan-Mu jauh lebih besar ya Allah. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, malam ini bersihkanlah kami, agar kami bisa kembali ke rumah kami masing-masing seperti bayi tanpa dosa. Karena Engkau mengampuni kami, disaksikan Rasul-Mu yang rohnya hadir bersama kami di tempat ini. Ya Rasulullah, terima kasih atas kerawahan-Mu. Ya Allah, kami bersyukur Engkau menyaksikan kami semuanya di sini. Ya Allah, kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Genggamlah kami ya Allah, jangan pernah melepaskan kami menjadi hamba yang nakal, hamba yang liar seperti dahulu kala. Kami berjanji sepulang dari sini akan menjadi orang yang benar ya Allah. Ya Rasulullah, inilah yang kami cari selama ini. Engkau datang, Engkau memeluk kami, Engkau membelai kami. Ya Allah, Engkau tersenyum menyaksikan hamba-Mu. Aku merasakan dosa kami sudah ringan, Engkau ampuni ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mari kita bacakan Al-Fatihah, hadiah kepada junjungan kita Rasulullah.
Ya Rasulullah, terimalah penghargaan kami kepadamu. Ya Allah, terimalah doa kami semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ringan badan ini Bapak Ibu. Hilang ngantuk ini, hilang lelah ini. Karena kita dikunjungi rohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Imam Bukhari, Imam Muslim berbohong. Tidak mungkin Rasulullah bohong. Dia hadir bersama kita di sini. Dia menatap kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Wafat juga hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Menginjakkan kaki di Madinah, hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memperingati maulid ini sekaligus memperingati kelahirannya, memperingati wafatnya, dan juga memperingati hijrahnya. Subhanallah. Siapa yang akan diampuni Allah kalau bukan kita Bapak Ibu? Siapa yang akan dimintakan syafaat oleh Rasulullah kalau bukan kita semuanya di sini Bapak Ibu? Malam ini adalah malam yang sangat penting. Malam ini menjadi saksi. Ada hamba Allah dan umat Nabi Muhammad mendapatkan bonus istimewa malam ini. Karena kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali berdoa. Kita doakan dengan para ulia kita juga. Semoga wali-wali itu pun juga ikut mendoakan dan ikut mengantarkan kita nanti berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim billah. Bismillahirrahmanirrahim billah. Bismillahi ma sya Allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi dhahara sirrullah. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rukibat khuyulullah. Bismillahi intasyarat junudullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahi lam'at ayatullah. Bismillahi nahnu fi amanillah. Bismillahi alayna sirullah. Bismillahi fawqana hibdullah. Bismillahi yahrusuna hisnullah. Bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillahi kharajna ala safara yamani Muhammadir Rasulillah. Bismillahi qul kullu min indillah. Bismillahi wa kafa billah. Bismillahi nahnu fi amanillah. Bismillahi nahnu al-ghalibuna bi idznillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la waladan illa aslahta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya al-qarida wa lana fiha salahun illa a'antana 'ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah irhamna ya rahman rahimin ya Allah.
اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم استجب دعاءنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, kalau ke Jakarta mohon berkunjung ke Masjid Istiqlal jika ingin mengikuti pengajian-pengajian kami setiap hari dari setengah 6 pagi sampai jam 7.30 di Zoom saya ada di internet. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.